ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sebelumnya gimana kabar antum semua ikhwah? Alhamdulillah. Baik. Saya apa bahasa Sundanya baik apa? Saya. Ya, waras, Waras. Waras bisa artinya sehat, baik. Ya, bisa artinya normal ya. Antum waras atau enggak insyaallah ya? Waras ya? Waras ya. Antum waras ya, Pak? Dari ketawanya tadi kayak kurang kayak. Majuan dikit ikhwan, majuan dikit. Majuan. Ayo. Fadhal. Maju biar nanti ada yang bisa dibully, lebih enak dibully. Ayo maju. Jangan takut. Anda hari ini mungkin ngincer yang di belakang insyaallah ya. Baik, teman-teman sekalian kita mulai insyaallah di halaman berapa ikhwah? 9. Kita hanya mulai pada hari yang berbahagia ini bismillahirrahmanirrahimnya saja. Tafsir basmalah nanti ada di halaman 10 hingga halaman 13 insyaallah. Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim artinya maknanya dengan nama Allah, maksudnya dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Jadi ada dua nama. Pada hakikatnya di sini ada 3 nama, yaitu nama yang pertama lafal jalalah Allah, dan yang kedua nama Allah Ar-Rahman, dan yang ketiga nama Allah Ar-Rahim. Taib ini bismillahirrahmanirrahim insyaallah semua dari kita udah hafal ya. Ya, antum sudah hafal bismillahirrahmanirrahim? Insyaallah. Ya alhamdulillah. Masa belum hafal ya? Kalau belum hafal ini berarti baru masuk Islam ya. Orang non-Islam aja kadang-kadang hafal bismillahirrahmanirrahim ya. Taib, tafsir bismillah, tafsir basmalah halaman 10. Halaman 10. Tafsir basmalah. Semua bawa bukunya enggak? Ada yang kelupaan bawa buku? Oh, ini. Iya. Antum korban berikutnya nih. Ada sudah bosan dengan restu antum sekarang. Antum ini siapa nih namanya? Amir kayak gini. Gimana Amir? Antum korban berikutnya ya. Idul Adha masih lama sebenarnya ini ya. Tapi siap-siap Amir ya. Ya, perhatikan hatinya dipertajam lagi, banyak-banyak doa Amir ya. Baik, tafsir basmalah. Yang pertama Imam Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis ya. Semoga Allah merahmati beliau, melalui tulisannya dengan basmalah. Memulai tulisannya dengan basmalah. Ini mengikuti kitab Allah. Apa maksudnya kitab Allah? Al-Qur'an yang juga dimulai dengan basmalah, bismillah. Jadi basmalah itu nama untuk kalimat bismillahirrahmanirrahim, basmalah ya. Di samping juga merupakan realisasi dari hadis, yaitu kata Nabi SAW, walaupun hadis ini didhaifkan atau dilemahkan oleh sebagian ulama, namun hadis ini populer sekali dan maknanya sahih. Dikatakan oleh Nabi SAW,
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara penting amrin dzibal, yaitu perkara yang memiliki kepentingan di pikiran kita. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut terputus dari berkah dan kebaikan. Jadi kurang berkah atau bahkan enggak berkah dan kurang baik. Jadi ada dua alasan kenapa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan pertama mengikuti apa? Alkitab itu Al-Quran. Alasan kedua mengikuti hadis Nabi, yaitu setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah maka ia terputus dari keberkahan atau kebaikan. Ia, yaitu penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, juga merupakan, atau ia di sini maksudnya adalah memulai dengan bismillah, juga merupakan realisasi dalam meneladani Rasulullah SAW, sebab beliau senantiasa mengawali surat-surat beliau dengan bismillah. Jadi di sini berarti ada 3 alasan, teman-teman. Ada 3 alasan mengapa penulis memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan pertama apa? Mengikuti Alkitab itu Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mengikuti hadis Nabi SAW. Artinya setiap perkara penting yang tidak disebut atau tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari keberkahan dan kebaikan. Jadi boleh kita, kalau ada perkara yang menurut kita itu penting sampai membuat pikiran kita itu tersibukkan dengannya, pas memulainya baca apa? Bismillah. Bismillah. Selama perkara itu penting dan baik. Jangan perkara itu penting bagi antum tapi sebenarnya buruk. Misal mau nyolong supaya nggak ketahuan, baca bismillah. Ini penghinaan, ini nggak boleh, ya. Ya begitu. Mau belajar, baca bismillah. Mau kerja, baca bismillah. Rata-rata ke kantor naik motor atau naik mobil atau gimana ya, teman-teman? Rata-rata naik apa? Jemputan. Maksudnya angkot, jemputan angkot. Sendal, naik sendal. Ya, gini emang susah ngomong sama orang cerdas kayak gini ya. Iya. Ditanya naik angkot apa naik motor, naik sendal. Mana restu? Hah? Iya. Nah, ketika antum starting motor baca bismillah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mau bekerja, saya mau berjalan, saya mau pergi kerja, mau cari nafkah, cari modal buat nikah. Iya. Antum bekerja buat supaya dapat duit apa ikhlas kerjanya? Ikhlas. Ikhlas, Pak. Alhamdulillah. Iya, akhir bulan nggak dapat apa-apa ini. Iya, untuk cari penghasilan supaya bisa nikah malah. Iya, nikahin anak orang kan pakai duit. Iya. Iya, jadi jangan cuman kasih sayang, kasih duit juga. Iya. Enggak cukup kasih sayang itu, kasih duit, ya. Iya, jangan mukul-mukul, itu sama-sama, ya. Iya, yang kedua alasannya yaitu mengikuti hadis Nabi SAW. Yang ketiga, meneladani Rasulullah karena beliau mengawali surat-surat beliau, risal beliau dengan bismillah. Makanya sebagian dari teman-teman tuh ada yang kalau WhatsApp atau SMS enggak pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pakai bismillah. Alasannya ini. Karena seolah-olah WhatsApp atau SMS itu seperti surat. Makanya kan short message service, kan? Message, pesan. WhatsApp pun juga gitu kan, pesan. Tapi kalau saya pribadi dan mungkin juga teman-teman kalau mau mulai mungkin lebih baik dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh digabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis itu ya tanya, ya apa kabar bro, kan gitu. Iya, banyakkan mukadimahnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian ujung-ujungnya apa kabar bro, ya. Masya Allah. Ya, ustadz aja nggak gitu, ya. Jadi 3 alasan mengapa dimulai dengan bismillah. Maka barang siapa di antara kita mau menulis sesuatu dengan bismillah, maka mengikuti sunnah dan berpahala. Mengikuti sunnah dan berpahala. Iya, ini karena para bujang nih, nanti saya juga akan tatar untuk masalah bagaimana nanti kelak menikah atau nazar, ta'aruf, kemudian khitbah dan seterusnya, supaya ada gambaran. Karena mungkin banyak dari antum itu
belum tergambar. Iya. Iya, belum tergambar. Gimana caranya ngedapetin anak orang gitu misalnya. Nah, kalau misalnya antum mau khitbah misalnya bisa dengan bismillah, ya bismillah. Iya. Khitbah melamar itu bisa dengan cara cara syariah itu menuturkan keinginan antum untuk menikah dengan seseorang. Seseorang di sini tentu perempuan kalau laki-laki, laki-laki kalau misalnya perempuan, ya. Nah, antum bisa dengan cara pakai risalah, tulisan. WhatsApp misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hah? Terus tuturkan keinginan antum. Afwan, ana berminat untuk nazar sama anti. Boleh enggak ana ke rumah orang tua anti? Ya gitu ya. Iya. Itu sudah merupakan apa? Khitbah sebenarnya, itu khitbah. Itu melamar namanya, karena ada minat, keinginan untuk ana berminat dengan anti. Ana mau coba nazar dulu. Itu udah khitbah sebenarnya. Ya. Maka kemudian dijawab sama ini WhatsApp nih ke siapa nih? Fulana, ya. Kalau ke bapaknya bilang salah sambung, Mas. Ya, ke Fulana. Maka kata Fulana, silakan akhi datang ke rumah bapak ana. Taib, kapan? Ukhti? Hari Ahad besok jam 9. Iya. Ya udah datang kemudian. Ya udah datang. Ternyata ukhtinya itu ada di kos-kosan, bapaknya di rumahnya. Ya udah datang aja ke rumah bapaknya. Nazar sama siapa? Sama bapaknya, ya. Kadang-kadang lebih mengerikan nazar sama bapaknya dibandingkan nazar sama putrinya. Tapi kalau antum laki-laki harus berani, kawan. Makanya bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Percaya. Bismillah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan gemeteran. Takut kemudian kelihatan apa? Anak kayak gini baru ngelihat segini aja udah gemeteran. Gimana? Siapa insyaallah ya? Ya? Si Amir. Antum Amir, pemimpin. Iya, pemimpin kali. Masya Allah. Dari senyumnya aja luar biasa ya. Senyumnya itu tulus, kayak nggak ada dosa padahal banyak. Iya. Baik. Kita lanjut ya kawan. Jar dan majrur dalam kata bismi, yaitu dengan nama ini ada dua kata sebenarnya. Bismi ini dua kata. Jar bi dan ism. Bi dan ism. Jadi digabung jadi bismi. Ya, ini dalam bahasa Arab. Berkaitan dengan kata yang tidak ditampakkan dalam kalimat berupa fi'il muakhkhar, yaitu kata kerja diakhirkan yang sesuai dengan konteksnya. Artinya gini, misalnya kita bilang bismillah. Artinya kan dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa dengan menyebut nama Allah? Pasti ada maksud. Tapi maksud tersebut tersembunyi secara kalimat, tapi tampak secara niatan, maksud dan juga perbuatan. Misalnya, ada ibu-ibu naik angkot. Ya, ibu-ibu naik angkot, kemudian mau duduk, biasa ibu-ibu bilang apa? Bismillah. Bismillah di sini itu niatannya buat apa? Buat duduk. Maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang, saya hendak duduk. Saya ingin duduk. Antum masuk sini kemudian buka buku mau belajar, bismillah. Maksud antum apa? Dengan menyebut nama Allah saya ingin belajar. Ya itu maksudnya. Ya, nggak perlu antum bilang bismillah saya ingin belajar, nggak perlu, cukup bismillah aja. Maka Allah Ta'ala Maha tahu atas niatan kita. Diganjari pahala nggak? Diganjari pahala dengan menyebut bismillah, dan juga berkah jadinya. Makan, kata Nabi SAW, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, ya kan? Baca bismillah. Sebagian ulama boleh mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan makanan yang dekat sama kamu. Enggak? Tadi makanannya apa? Per rantang, per piring atau oh ngambil terus masing-masing punya piring. Nah, sebenarnya kalau mau lebih berkah itu putaran satu nampan. Iya. Iya, kecuali yang makan ikan ayam ya, tapi makan yang rapih ya, satu nampan. Itu lebih berkah. Karena makanan semakin banyak tangan yang berada di atasnya, semakin berkah. Iya. Ya, tapi kalau misalnya memang mungkin panitia melihat bahwasanya ini takutnya
tidak memungkinkan dan juga bakal acak adul, ya udah satu-satu piring. Ketika makan baca bismillah. Makanlah, ambillah yang terdekat. Jangan yang jauh. Di sini ada bakwan, di sana ada bakwan. Ambil yang sebelah sana. Ini gimana? Ya, kurang berakhlak, kurang beradab gitu. Maka yang dekat aja. Kalaupun mungkin lauk yang di sini tidak ada, yang di sana tidak ada di sini, antum pengen di sana, maka boleh dengan cara apa? Tolong ambilkan, minta tolong ambilkan gitu. Tapi sebaiknya sih yang dekat-dekat aja dulu, biar nggak kelihatan gerandongnya, ya. Iya. Nanti tunggu di akhir sesi kalau ada sisa baru antum diam-diam ambil semuanya, ya gitu. Taib. Asumsi lengkapnya berbunyi dengan nama Allah, aku menulis atau menyusun tulisan. Kita mengasumsikan, menyimpulkan kata yang tidak terlihat tersebut sebagai fi'il atau kata kerja karena asal dari setiap pekerjaan adalah al-af'al, yaitu kata kerja. Dan kita asumsikan ini sebenarnya pembahas permasalahan bahasa Arab. Kalau antum belum begitu paham bahasa Arab itu agak jelimet sedikit ya. Tapi ada dua faedah di sini kenapa diakhirkan, yaitu untuk tabarruk, mencari berkah dengan memulai bismillah, menyebut nama Allah, dan untuk membatasi. Ada kuliah ini bahasa dan kita nggak perlu memberatkan diri untuk rincian ini. Langsung kita takdirkan sesuai dengan konteksnya sebab ia lebih menunjukkan kepada maksud. Seandainya kita katakan saat kita hendak membaca suatu kitab dengan nama Allah saya memulai, orang tidak tahu kita memulai pekerjaan apa. Tetapi jika dikatakan dengan nama Allah aku membaca, ungkapan ini lebih informatif tentang pekerjaan apa yang saya mulai. Ya ini kembali lagi masalah bahasa. Kita ke masalah pentingnya, intinya. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada berapa nama tadi? Ada 3. Lafal jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki banyak nama. Dan itu tidak masalah. Bahkan semakin banyak sebutan dan nama, semakin mulia zat tersebut. Iya, segini aja nih. Walillahil matsulul a'la. Ya, kalau misalnya di antara teman-teman ada punya banyak panggilan, itu menunjukkan teman-temannya antum itu suka sama antum. Di sini ada nggak yang dipanggil selain nama aslinya? Ayo, sok siapa? Selain orang itu. Selain orang itu. Kita ganti orang. Antum. Ya, Amir. Panggilannya apa, Amir? Masih Amir. Enggak yang lain. Yang panggilan bagus, jangan yang panggilan jelek. Fadhal. Ini berarti ini enggak mau dikeluarin, berarti jelek semua panggilannya nih ya. Sok siapa? Ayo, tampilkan nama. Nama asli, nickname. Siapa? Tunjuk aja siapa? Yang biasa dipanggil bukan nama aslinya. Ya mana? Saya pakai kacamata. Iya, mana? Ikhwan. Panggilannya ukhti atau gimana? Ikhwan panggilannya? Biasanya dipanggil Babang. Iya. Ikhwan bisa, Babang bisa. Ada lagi panggilan lainnya? Ada, Babang ganteng. Berarti teman-teman mencintai antum. Beda-beda. Iya. Mungkin nanti tahun depan ada lagi nama baru buat antum sesuai dengan kejadian ya. Dan seterusnya, misalnya yang punya banyak kutu dipanggil kutu misalnya. Iya, jadi memang semakin banyak sebutan dari teman-teman itu menunjukkan teman-teman cinta sama dia gitu. Ya Mir ya? Iya. Ayo, antum boleh open pembukaan julukan. Sok silakan panggil saya siapa. Yang teman-teman manggilnya beleguk nanti gimana? Ya. Nah, jadi sebutan semakin banyak itu semakin bagus. Semakin menunjukkan dicintainya dia sama sekitarnya. Contoh Nabi Muhammad SAW. Digelari Al-Amin, disebut Abul Qasim, disebut Nabiul Marhamah, disebut Nabiul Malhamah, dan sebutan-sebutan lainnya. Iya, Al-Mustafa, disebut juga Al-Mujtaba, dan seterusnya. Sayyidul Mursalin, banyak gelar dan julukannya. Semakin banyak, semakin magnificent itu orang, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Nabi SAW menyatakan bahwasanya walillahil asmaul husna, kata Allah Subhanahu wa taala, walahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Dan juga Nabi SAW menyatakan hal seperti itu. Lillahi tis'un wa tis'una isman
Allah Ta'ala memiliki 99 nama, yang mana nama itu termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi juga ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan, tidak kita ketahui. Ada, sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk. Kemudian as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Paham enggak ya ngomongin tadi? Ya udah, kita lanjut aja kalau gitu. Atau nama-nama yang Allah yang hanya engkau yang mengetahui pada ilmumu saja. Jadi makhluk tidak ada yang tahu. Jadi nama-nama Allah itu banyak, lebih dari 99. Tapi nama yang diketahui dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ada 99. Maka silakan berdoa, bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia tersebut. Banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu bisa kita himpun dan kita amalkan konsekuensinya. Nah, nama yang pertama yang disebutkan di sini adalah lafal jalal Allah. Allah adalah nama bagi Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Ia adalah nama yang pada nama tersebut semua nama-nama berikutnya mengikuti atau bersandar. Jadi semua nama-nama mengikuti nama lafal jalal Allah Ta'ala dan bersandar pada nama tersebut. Bahkan hingga dalam firman-Nya, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu mengeluarkan manusia dari zulumat, gelap gulita, ila nur, kepada cahaya, terang benderang, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, yaitu menuju sirat. Sirat artinya apa, ikhwan? Sirat, jalan. Jalannya siapa? Dinisbatkan kepada Al-Aziz Al-Hamid. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Berarti Al-Aziz ini diantara nama siapa? Nama Allah Azza wa Jal. Di antara nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Hamid lagi Maha terpuji. Kemudian seterusnya di ayat berikutnya Allahilladzi. Nah, yaitu siapa? Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan bumi. Di sini ada 3 nama. 3 nama Rabb kita Azza wa Jal. Al-Aziz, Al-Hamid, Allah. Didahulukan di ayat sebelumnya Al-Aziz dan Hamid, agar kemudian pada ayat berikutnya semua nama, 2 nama tersebut merujuk dan refer to Allah. Merujuk dan bereferensi ke Allah Azza wa Jal. Ini dalil bahwasanya semua nama-nama Allah yang mulia itu semua merujuk dan kembali ke nama Allah, Allah. Begitu ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ada pembahasan namanya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung, paling mulia. Ini sebagaimana Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat membaca doa dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, laqad da'allaha bismihil a'zam. Dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Maka para ulama berselisih pendapat mengenai manakah nama Allah yang paling agung. Ada yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah. Lafal jalal Allah. Ini yang pertama. Ada yang menyatakan bahwa nama Allah Ta'ala yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Ar-Rabb atau Rabbus Samawati wal atau Rabbul Alamin. Dan seterusnya dari khilaf di antara perselisihan di antara ulama. Tetapi wallahu alam, semuanya adalah nama Allah yang paling agung. Semuanya. Dari nama-nama lainnya. Kenapa? Kalau lafal jalal Allah Ta'ala ini jelas karena yang paling banyak tersurat dalam Al-Quran dan paling sering disebutkan adalah Allah, jelas. Al-Hayyul Qayyum, kenapa disebut nama Allah yang paling agung? Di antara alasannya adalah karena Nabi SAW mendengar sahabat tersebut berdoa kepada Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum, Al-Hayy Al-Qayyum, ini juga ada di ayat apa? Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disandingkan di ayat Kursi. Apa arti Al-Hayyul Qayyum, ikhwan? Al-Hayy Maha
hidup. Al-Qayyum bukan maha menghidupkan. Al-Hayyu maha hidup. Kalau menghidupkan Al-Muhyi. Al-Qayyum yang maha mengurusi segala makhluknya tanpa henti, itu Al-Qayyum. Yang maha mengurusi segala ini Al-Hayy, maha hidup yang tidak ada kematian, pingsan, tidak sadar, enggak ada pada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Qayyum yang maha mengurusi seluruh makhluknya tanpa henti, tanpa kecuali. Dari rizkinya, akhiratnya, permulaan hidupnya. Semua dari kita ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita banyak salahnya sama Allah. Al-Qayyum mengurusi tanpa henti. Makanya kata Allah setelahnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah ada pada Allah Subhanahu wa taala ngantuk apalagi tidur, karena Allah tersifati dengan Al-Qayyum dan Al-Hayy, selalu mengurusi tanpa henti. Makanya enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Dan kehidupan Allah taala, sifat kehidupan Allah taala kehidupan yang sempurna. Makanya tidak pernah terjadi tidur pula pada Allah, enggak pernah, karena tidur merupakan sifat makhluk yang menunjukkan ya membutuhkan istirahat, ya enggak tidur ya? Membutuhkan istirahat. Iya. Dan paling enaknya tidur kapan ikhwan? Pas kajian. Iya benar. Karena dinaungi oleh rahmat, tenang, tumaknina ya. Iya. Makanya enggak mau duduk di depan. Iya. Kalau duduk di depan apa? Langsung ketahuan ya nanti. Tapi insya Allah ini nggak ada yang tidur nih, insya Allah. Ya. Tadi makanannya banyak gak? Iya. Ya jadi harus diceriain ini biar kalau tegang ini tidur ini. Iya. Ini Al-Hayyul Qayyum, nama Allah yang terbaik kata sebagian ulama. Di antara doa zikir pagi petang, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Kemudian Ar-Rabb juga ditengarai oleh sebagian ulama, ini nama yang terbaik, nama Allah terbaik. Ya, tetapi yang lebih kuat adalah Allah atau Al-Hayyul Qayyum. Ya seperti itu. Maka kalau antum minta sama Allah, minta dengan nama-nama ini. Bisa dengan nama lainnya, tafadhal. Ya Allah, Allahumma. Boleh juga ya Rabb, silakan. Rabbana, Rabbi dan seterusnya. Bahkan kebanyakan doanya para nabi itu dimulai dengan Rabbana atau Rabbi dibandingkan dengan Allahumma. Iya. Lebih banyak itu. Ya. Taib, ila siratil azizil hamid. Kita kata Syekh Utsaimin di sini, kita tidak mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah sebagai sifat, namun kita katakan ia merupakan atfu bayan. Ini adalah permasalahan bahasa. Ignore it. Ignore it. Ngerti nggak tuh? Nggak ngerti. Ngerti bahasa Sundanya apa? Ngerti? Ah? Ngerti bahasa Sundanya apa? Ngertos. Sama bahasa Jawa dong. Membuatan ngertos. Nggak ngerti apa? Tengartes. Tengarti. Tengartes. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Orang Ciamis juga antum. Ciamis. Antum kayaknya agak error gitu gimana? Polos tapi kayaknya sinyalnya kurang kuat ini kayaknya. Pakai jempol XL ya antum ya. Taib, yang ketiga ya kawan. Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih adalah nama di antara nama-nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Nah, ini faedah teman-teman. Ar-Rahman ini nama di antara nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Ia tidak boleh disandang oleh selain Allah. Hanya Allah saja yang boleh dinamakan Ar-Rahman. Dan hanya Allah saja yang boleh dipanggil dengan Ar-Rahman. Ini pahami baik-baik nih. Ya. Tapi udah paham belum? Udah paham? Belum? Mau paham apa enggak? Ya gitulah. Nah, Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim asalnya sama dari kata rahmat, merahmati, mengasihi, menyayangi. Betul. Tapi ternyata ada perbedaan konsekuensi dan pengeluasan makna. Ada beda konsekuensi makna. Ar-Rahman artinya zat yang memiliki sifat pengasih yang amat luas. Itu Ar-Rahman. Ya, kita artikan itu loh. Ar-Rahim yang keempat di sini, Ar-Rahim yang Maha Penyayang adalah nama yang disandang oleh Allah dan boleh juga disandang oleh selain Allah. Artinya Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang bersambung, maksudnya bersambung kepada objek yang dirahmati.
bersambung kepada objek yang dirahmati. Baik. Kepikir nggak? Kepikir maksudnya apa? Amir, antum kalau punya ibu masih hidup, alhamdulillah. Ibu antum sayang nggak sama antum? Sayang. Agak berat ya jawabnya. Sayang, alhamdulillah. Kasih sayang ibu antum itu betul-betul nggak sampai nyambung antara koneksi antara diri ibu antum dan antum. Tersambung, nggak ada dalam batin itu rasa sayang gitu. Hah? Berat juga ya jawabnya. Ketika ibu antum sayang sama antum, misalnya mendidik antum, mentarbiyah antum, dan memberi antum sangon dan seterusnya, ya antum merasakan nggak kehangatan kasih sayang ibu? Ya alhamdulillah, ini agak yakin, mulai yakin bahwasanya ibunya sayang sama dia. Ya. Ini berarti kasih sayang yang nyambung. Iya. Ini berarti sifat rahim. Ya. Ada pula sayang tetapi nggak nyambung. Tidak bersambung kepada objek yang disayangi. Tidak nyambung kepada objek yang diberi atau dikasih. Ya. Tidak seperti yang tadi. Ya. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti anak akan clear insyaallah. Di sini yang penting Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmah, artinya kasih atau sayang. Oke. Pertanyaannya ya, apakah semua yang dikasih pasti disayang? Ayo, pikirin baik-baik. Gimana Amir? Ayo Amir. Hari ini antum jadi star, bintang. Iya. Gimana? Apakah semua yang dikasih mesti disayang? Enggak kan? Iya. Contohnya apa? Anda ngasih antum board marker. Apakah jangan diterima? Apakah berarti Anda sayang sama antum? Belum tentu. Dan ngapain juga sayang sama antum? Ya kan? Gitu. Ya, bertanya, apakah semua yang dikasih mesti berarti disayang? Enggak mesti. Apakah semua yang disayang pasti dikasih? Iya, pasti dikasih. Kalau nggak ngasih berarti nggak sayang, ya nggak? Iya. Coba antum sama bini antum. Antum kan punya bini kan? Iya, antum sayang nggak sama bini? Masih insya Allah Indonesia ini kadang-kadang meragukan ini. Kalau antum orang Saudi, anda mantap insya Allah. Benar. Ini orang Sunda, ini beda insya Allahnya. Sayang. Tanda sayangnya antum ke dia ngasih, ya enggak? Ngasih mahar dulu pas nikah, ngasih seserahan, kemudian setelah nikah ngasih nafkah, ngasih anak, gitu kan ya? Iya, dengan cara tertentu, ya. Iya. Kalau sayang mesti ngasih, tapi ngasih belum tentu sayang. Iya. Iya, misalnya restu misalnya. Mana restu? Memojokkan diri restu. Misalnya restu Anda ngasih antum snowman ini dengan cara lempar antum, Anda kasih antum. Sayang nggak man? Keras nggak ya? Ngasih nggak mesti sayang, tapi sayang itu berkonsekuensi pasti ngasih dia. Maka kalau misalnya ummahat lagi, akhwat misalnya, ya ada ikhwan bilang aku sayang sama kamu, tapi nggak pernah ngasih duit. Bohong. Iya, ngapusi ya. Bohong ini. Mau bilangnya sayang, ngasih nggak pernah, gitu kan? Gitu. Ya. Nah, terjemahan Ar-Rahman apa di sini? Pengasih. Terjemahan Ar-Rahim penyayang. Mana yang lebih khusus? Yang lebih khusus dari segi ketersambungan dengan objek yang dikasih. Penyayang berarti rahim. Mana yang lebih khusus dari segi subjek yang ngasih? Ar-Rahman, Ar-Rahman, karena hanya Allah yang bisa tersifati dengan Ar-Rahman.
Allah Ta'ala memberi seluruh makhluknya rezeki, betul nggak? Tapi apakah itu berarti Allah sayang sama makhluk itu? Belum tentu. Ada orang kufur kepada Allah, tetap dikasih. Apakah Allah sayang sama ini? Enggak, malah istidraj, malah semakin terpuruk, semakin jelek kekufurannya. Fir'aun kaya nggak? Kaya. Qarun kaya. Haman memimpin juga. Namrud dan seterusnya. Tapi endingnya Allah azab. Allah kasih sementara, tapi nggak Allah sayang. Akhirnya Allah Ta'ala azab. Begitu. Maka menunjukkan bahwasanya tidak mesti kita ini diberi kekayaan berarti Allah sedang sayang, belum tentu. Nah, terus tanda-tanda Allah sayang sama kita apa? Lihat, antum kaya apa miskin? Nah, itu dulu. Amir, dari namanya kaya ini. Iya. Dari jeans, flanel jeansnya kaya ini. Iya. Style ini distro, ya. Masya Allah. Style distro muka pengajian, ajib. Ya gitu. Ini. Iya, masya Allah, masya Allah. Iya. Tapi dompetnya tipis sama aja. Nah, Amir, antum kaya atau miskin sekarang? Hah? Jangan mungkin, pastikan anak kaya, Ustaz bilang gitu. Enggak kaya-kaya amat. Iya. Misal Amir ini karena namanya Amir, beliau kaya, masya Allah. Apakah berarti Allah sayang sama dia karena kaya? Belum tentu. Lihatnya dari mana terus? Dari syukurnya, ya enggak? Iya. Lihat dari syukurnya. Miskin kan? Antum miskin, ya kan? Apakah berarti Allah tidak sayang sama antum? Belum tentu. Dilihat dari apanya? Sabarnya. Iya kan ya? Iya, tuh lihat sabar, lihat kayak gini, ini hasil kesabaran ini. Iya. Menahan problematika gitu ya. Iya, masya Allah. Ya sabar, masya Allah ya. Jadi dari situnya ya kawan. Jadi jangan serta-merta kalau dia miskin, berarti Allah nggak sayang sama dia. Ada contohnya ini, Allah sayang sama orang ini. Kaya berarti Allah muliakan dia. Lihat belum tentu juga. Amir ya. Di situ ya, lihat di situnya ya kawan. Nah, ada orang kafir kaya tapi nggak bisa bersyukur sama Allah, nggak mau beribadah sama Allah, berarti dia itu nggak disayang sama Allah. Tapi dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sifat Allah Ar-Rahman. Amir, antum jangan tersinggung ya. Tenang aja ya. Masya Allah, senyuman antum tuh gurih, ya gitu. Iya, kayak Masako, ya. Masya Allah. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kalau misalnya Ar-Rahim itu disayang, berarti ini orang penyayang. Allah berarti makanya memiliki rahmat yang bersambung dengan objek yang dirahmati. Iya. Maka orang yang dirahmati Allah oleh Allah dengan sifat Ar-Rahim ini, maka orang ini tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallahnya itu kuat. Entah dia kaya, entah dia miskin. Jadi barometer rahmat itu bukan miskin kan? Bukan ya? Bukan. Ya, bukan. Jadi jangan membarometerkan dengan kaya atau miskin, tapi dengan sabar atau syukur, gitu. Nah, itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Kenapa hanya Allah Ta'ala saja yang boleh dinamakan Ar-Rahman, dan hanya Allah yang boleh dipanggil Ar-Rahman, yang selainnya dari makhluk tidak boleh. Nah, selainnya itu makhluk tidak boleh dipanggil Ar-Rahman. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tersifati dengan Ar-Rahman dari makhluk itu. Karena Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Itu semua makhluk dirahmati dan dikasih sama Allah. Ada nggak makhluk yang bisa berbuat seperti itu? Nggak ada. Makanya hanya Allah. Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat yang bersambung kepada objek yang dirahmati. Manusia mungkin nggak seperti itu? Mungkin, tetapi tentu rahmatnya Allah dengan rahmat manusia beda kadar dan kualitas beda. Rahmat Allah Ta'ala luas. Kita paling terbatas sama orang-orang tertentu saja. Nah, kalau memang tadi dikatakan bahwasanya Ar-Rahman itu hanya Allah saja yang boleh dinamakan dengannya Ar-Rahman, lantas gimana kalau kita manggil nama teman kita Rahman? Ada nggak di sini? Abdurrahman? Nggak ada?
Nah, kalau namanya Abdurrahman nggak boleh manggil Rahman. Hah? Amir Abdurrahman? Hah? Amir. Nggak bisa, Amir Rahman nggak bisa. Ganti nama. Ganti nama antum. Serius tak? Serius. Wah. Amir bisa tutup pintu dari luar nggak bisa? Jadi sebenarnya nggak boleh, cuman udah terlanjur ya udahlah. Cuman jangan dipanggil Rahman ya. Amir Rahman kan Amir pemimpin. Rahman ini kan nama Allah, masa pemimpinnya Allah? Ya kan? Oke lah, kalau memang udah terlanjur, ya ini udah nama dari orang tua kan? Orang tua yang ngasih kan? Bukan antum sendiri. Enggak kan? Iya, iya. Iya, menawarkan diri pas brojol kemudian udah, Pak ini aja Pak nama saya enggak ada. Amir Rahman. Panggilannya Amir saja ya. Iya, panggilannya Amir saja, jangan dipanggil Rahman. Paling disingkat Man. Enggak. Jangan. Ya udah Amir saja udah bagus. Ya, udah bagus. Ada nama-nama lain yang hanya Allah saja yang ternamakan dengannya selain Ar-Rahman. Contoh Al-Mutakabbir. Apa arti mutakabbir kaum manusia? Sombong. Kalau Allah terserah Allah karena itu sifatnya, karena Allah Ta'ala Maha Besar, terserah. Tapi manusia misalnya namanya Ahmad Mutakabbir. Kan namanya berarti Ahmad si songong. Kan gak enak. Ya kan? Gak boleh. Kemudian Jabbar, itu nggak cocok manusia ternamakan dengan Jabbar, karena Jabbar itu kalau di manusia berarti menguasai dengan paksa, itu nggak bagus kalau untuk manusia. Kalau Allah, karena Allah Maha Besar, jadi nggak apa-apa. Ya Allah terserah mensifati dan menamakan dirinya. Tapi ini sedikit lagi, jika digabungkan dengan maka maksud Ar-Rahim menjadi zat yang menyambungkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka rahmat Allah kalau misalnya Ar-Rahman mencakup seluruh insan dan hewan. Tapi kalau misalnya rahmat Allah Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yaitu kaum mukminin dunia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat. Di akhirat orang-orang kafir mendapatkan rahmat enggak? Tidak. Maka tidak berlaku rahmat untuk mereka, hanya di dunia dan itu sebentar doang. Di kubur, di alam barzakh dapat enggak rahmat? Tidak. Makanya jemaah ikhwan, banyak-banyak doa Pak ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Banyak-banyak minta sama Allah ketetapan hati supaya tidak keluar dari Islam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Jam 1 Pak? Atau ada? Hah? Gimana? Enggak apa-apa, gimana maksud ini? Ada pertanyaan? Sok silakan. Amir? Mau tanya? Amir? Masya Allah. Ada lagi? Ya, fadhal, silakan Pak. Ya. Dan itu kan tidak dikabulkan secara nyata semua gitu. Pengertiannya tetap Allah tuh sayang ya. Tidak dikabulkan maksudnya tidak persis sesuai. Tapi dikabulkan di akhirat gitu. Oke. Jazakallah khair Pak Idrus. Pertanyaan bagus. Jadi ketika seorang muslim berdoa tulus dan telah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti. Ya, pasti dikabulkan. Ini bukan masalah nanti di akhirat dapat pahala atau gimana. Ada pahala sendiri untuk doa itu, pasti ada pahala. Tapi kan kalau ini manusia ini, muslim ini, dia meminta hajatnya di dunia. Misalnya dia, ya Allah berikanlah saya harta yang berlimpah. Sampai 10 tahun doa seperti itu bukan nggak dijawab. Tidak kunjung berlimpah hartanya. Ketahuilah pasti Allah kabulkan kalau dia benar doanya. Tetapi pengabulan dari Allah itu tidak mesti sesuai dengan diktean doa kita. Nah, di sini paham enggak ya? Pengabulan Allah tidak mesti harus sesuai dengan pendiktean lafal doa kita. Ya Allah, saya minta harta yang berlimpah ya Allah supaya saya bisa bersedekah. Allah mendengar enggak?
Allah benar. Dia sudah menunaikan syarat-syarat terkabul doa, banyak sedekah, menjaga diri dari yang haram, dan tawasul dengan nama Allah, bermunajat betul hatinya ke Allah, dan bahkan sampai nangis kemudian. Namun kok sampai 10 tahun tidak apa? Tidak kunjung berlimpah hartanya. Maka ketahuilah Allah boleh jadi mengabulkan dengan jawaban yang lebih baik dari yang diminta. Namun kerap manusia tidak menyadarinya. Misalnya apa? Bisa jadi dia dijaga dari kecelakaan. Dengan sebab dia doa minta harta yang berlimpah, tapi bagi Allah Ta'ala, apalah arti harta berlimpah kalau celaka sebelumnya? Maka hampir dia ketabrak, Allah jaga dia, yang lainnya meninggal, dia sendiri selamat. Itu boleh jadi karena doa. Tapi doanya bukan doa minta keselamatan, doa minta yang lain, tapi Allah alihkan ke yang lebih bermanfaat buat dia. Coba sekarang kalaupun dia dapat harta berlimpah di tahun sekian, tapi 5 tahun sebelumnya dia kecelakaan, cacat, ada nggak yang berani menjual kelingking? Ini apa, jari apa nih? Satu ini, Fadl. Ada yang mau ganti 2 miliar, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Atau yang ini deh, ini aja setengah nih, ini setengah. Setengahnya ini, jari telunjuk. Mau nggak? 3 miliar. Nggak mau. Kenapa? Susah kalau main PS. Ini. Mahal. Dibandingkan harta berlimpah, kesehatan dan keselamatan lebih mahal. Makanya teman-teman sekalian, kalau minta sama Allah sesuatu, baik spesifik atau global, jangan tergesa-gesa untuk jawabannya. Karena boleh jadi Allah telah menjawab tapi sampean tidak sadar. Dan jawaban dari Allah boleh jadi lebih penting daripada doa sampean. Ya. Kadang-kadang manusia itu doa tuh minta sesuatu yang remeh, misalnya. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar misalnya dapat sendal jepit merek Swallow warna pink misalnya. Misal aja. Hal yang apa sih gitu? Atau saya minta kepada Engkau, Anda punya teman orang Sunda juga, anak Bogor. Itu dulu waktu sekolah ya di pesantren, ditanya sama teman-teman, cita-cita kamu apa? Cita-cita ente itu apa? Ya. Dia disebut apa sama teman-teman, di namanya Ahmad siapa gitu ya, bukan Ahmad yang sini, disebut Ahmad siapa, Ahmad Chandra namanya. Tapi kemudian dipanggil sama teman caleg ya, si caleg ditanya sama teman-teman, nanti kalau misalnya udah gede nanti mau jadi, udah selesai ini mau jadi apa, jadi anak mau jadi supir angkot gitu. Cita-citanya supir angkot ya kawan. Tapi kemudian Allah alihkan doa supir angkotannya itu dialihkan oleh Allah kemudian menjadi pengusaha buku sunnah. Iya. Jadi kadang-kadang kita minta doa yang kurang bermaslahat buat kita gitu loh. Apa sih doa kayak gitu kan? Iya. Sama kayak misalnya antum, ya Allah saya minta kepada Engkau, ya Allah tolong mudahkan si Markona supaya jadi istri saya. Markona gelis enggak, bertaring iya. Iya. Akhirnya Allah kasih kemudian Fatimah cantik kaya raya, kemudian pinter, bening, dan wah masya Allah, dan bapaknya udah tua banget lagi, masya Allah. Itu beruntung dapat kemudian yang lebih baik buat dia. Jadi gitu ya kon, jangan suuzon sama Allah deh ya, gitu Pak ya. Nah kemudian setelah doa itu di akhirat tetap ada ganjaran. Jadi di dunia pasti Allah jawab. Kalau memang memenuhi syarat terkabul doa, pasti Allah jawab. Cuman jawaban Allah itu tidak mesti sesuai dengan diktean lafal yang kita inginkan. Tapi pasti lebih baik gitu loh. Husnuzan sama Allah. Mungkin begitu Pak Idrus ya. Ini saya pikir cukup sampai sini insyaallah ya. Cukup ya? Baik. Jazakumullah khairan jazaa teman-teman, kita insyaallah akan ketemu di pekan ke-1 kalau nggak salah Pak. Atau ada perubahan lagi? Kalau bisa jadi hari Jumat mungkin enggak? Jumat jam Sore, jam 11 sore ada azan. Mungkin enggak? Kalau Jumat itu maghribnya soalnya ada di Lenteng Agung. Maksudnya dari sini jauh banget Pak. Kecuali kalau mungkin Pak Idrus mau nyewain helikopter, insyaallah Anda siap. Kejauhan Pak, kalau memang Jumat belum bisa, Jumat sore belum bisa, kalau Jumat sore. Kalau misal mungkin yang kayak Kamis sore mungkin habis asar maksudnya, itu mungkin bisa. Iya, tapi kalau Jumat sore karena ada di Lenteng Agung terus kadang di Cengkareng, wah itu kasihan
anaknya, maksudnya usia anak masih muda gitu, maksudnya istri baru satu, jadi ya jadi belum bisa ini, ya masih pengen panjang umur, nah ya begitu ya Amir ya, nggak kecewa kan? Antum senang dengan kajian ini insyaallah? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berkahi usianya Amir dan juga Allah Ta'ala langgengkan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita semua, bukan Amir doang, ya kita semua insya Allah, akhwat juga semuanya insya Allah. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.